Tapi sebenarnya customer experience tuh udah gue rasain dari 2019 sih. Itu gue ngeliat memang kayaknya memang trennya ke sini semua nih. Mereka nggak nge-display produk, nge-displaynya experience. Onitsuka Tiger itu juga lampunya benar-benar digantungan dari sepatu dijadiin satu semua, jadi kayak lampu, bawahnya ada lampu beneran sih, jadi tapi dibikin segimana caranya tuh biar customer tuh terkesan gitu. Bahkan di kayaknya kalau udah di kasir pasti gue nanya mau beli es krim atau hotdog nggak di depan persis. Langsung kasih debitnya berapa mbak? Oh ini nih. Jadi nggak beli es krim sama hotdog gitu. Hai, balik lagi sama gue Mario di podcast Ngomongin Bisnis. Kali ini kita udah kayak satu tim lah ya. Iya, Iya, lo lagi, udah lo lagi. lagi. Orang-orangnya ini Ini aja 4 ya. L. Oke. Ini episode keberapa ya? Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Bentar. Coba gue inget-inget. Kayaknya sih udah 12 ya? Udah 12 ya, Kep ya? Oke. Nah, kemarin itu gue pas podcast di episode 11 itu, gue ngomongin marketing 1.0 sampai 6.0. Sama Sisi sama Suryo. Oh iya. Nah, tapi kali ini gue akan ngomongin tentang, kita sebenarnya pengennya diskusi aja sih, tentang marketing 6.0. Nah, marketing 6.0 itu berfokus pada customer experience. Oh iya. Oke. Mungkin gue pengen sharing-sharing dong sama lu orang, atau lu sharing dong sama gue. Kira-kira lu punya pengalaman experience apa sih di sebuah brand atau datang kayak gimana? Kristo paling banyak nih. Kayaknya dia kalau ada tempat baru nih, bagus dikit, pasti datang deh. Oke, mau mulai dari siapa nih? Kak Kristo boleh? Bentar, gue sambil mikir ya kemana ya. Kalau gue sih pas itu misalnya ini nggak di Jakarta ya, pas gue lagi ke Korea deh misalnya. Di sana kan lebih ini lagi customer experience-nya tuh lebih all brand. Gue pikir kayaknya ini semua pasti mikirin customer experience nih. Even sampai kayak toko skincare aja, sesimpel flow-nya diatur aja, itu juga customer experience menurut gue sih. Jadi lu ngelihat dari brand-brand yang lu tahu dulu, nanti lu baru masuk ke brand-brand lokal itu, gue ngeliat tuh ada flow-nya. Tapi yang paling kelihatan kan pasti Nike ya. Nike tuh di Korea yang gue datengin tuh ada 5 lantai kalau nggak salah. Yang lantai 1 semuanya full customized. Jadi kayak lu bisa milih aksen, mungkin di sepatunya ada aksen apa bisa dipilih, terus lu bisa bikin cetak stiker sendiri, lu bisa bikin ilustrasi pakai style Nike juga. Jadi kayak dikasih komputer, nanti lu bisa cetak di baju lu. Baju Nike-nya itu kan juga. Itu hal yang baru. Gua tahu banget tuh. Iya. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang di Korea tuh tahun ini kan gua ke Korea kemarin tuh. Oke. Maria itu. apa? Apa ya, kalau customer experience tuh mungkin lebih kayak ini yang aku rasain aja dari hal simple ya, kayak Spotify misalkan. Spotify itu tuh kalau misalnya kita ngedengerin lagu yang kayak gimana, misalkan lagunya lebih yang kayak relaxing atau apa, dia tuh bisa nge-customize playlist sendiri buat kita. Jadi personal playlist buat kita. Itu sih paling yang hal-hal yang sesimpel kayak gitu sih yang aku rasain. Ya kayak bentar lagi kan Spotify Rap udah mau muncul nih. Itu nge-recap itu semua juga. Kayak gitu-gitu. Oke. Nah, itu salah satu bagian dari 6.0 yaitu AI driven. Jadi banyak sekarang aplikasi-aplikasi itu udah dimasukin AI-nya. Jadi misalnya kayak lu nih pakai Spotify, jadi dia tuh bisa nge-customize lagu-lagu yang benar-benar ya kira-kira yang suka gitu loh. Jadi genre-nya sama dan segala macamnya. Tapi pernah nggak lu kayak store experience membuat lu tuh? Iya, store. Gimana gitu? Pernah nggak ya? Mungkin pernah ya, tapi kayak nggak keinget aja mungkin. Mungkin di Indonesia belum banyak sih kalau belum banyak. Lu yang ke Karawang kemarin itu yang apa? Outlet itu? Outlet. Iya. Itu juga sebenarnya nggak terlalu ini sih. Nggak terlalu gimana. Iya, itu cuma hanya kayak marketing strategi menurut gua sih. Karena itu daerah baru. Dia mau bikin yang kayak di Paris gitu tuh. Lafayette apa gitu lah. Kayak buat ngedrive traffic ke sana. Cuma kalau customer experience-nya sih banyak di luar sih kalau gue ya. Banyak di luar ya. Iya. Mungkin gue juga cerita kali ya. Ya sama sih sebenarnya gue juga nemuin customer experience yang bagus tuh di luar gitu. Iya. Pas kemarin tahun ini juga gue ke Jepang itu kita nggak usah jauh-jauh deh, kayak brand Uniqlo deh. Iya, Uniqlo. Di lantai pertamanya tuh langsung disambut sama baju yang benar-benar digoyang kayak gitu.
Jadi tuh dia mikirin kapan naiknya, terus turunnya di mana dan segala macamnya. Jadi lu dipaksa untuk ngebikin lu harus muterin dulu baru bisa naik lagi. Iya. Gitu loh. Bener. Dan turunnya juga yang lu harus muter lagi baru bisa turun gitu loh. Gitu loh. Dan di tempat paling atas, di tempat paling bayarnya itu ada kopi. Dia juga jualan iya, kopi bener. gitu loh. Terus Tipikal. view-nya dari lantai berapa ya? Gue di lantai 7 atau 8 gitu kalau gue nggak salah ingat ya. Jadi view ke bawah tuh bagus sih. Dan di Ginza itu kan satu jalan itu kan banyak brand-brand gede tuh. Semua tuh ngedepanin customer experience yang beda-beda gitu loh. Kayak gue kemarin tuh beli sepatu di Onitsuka Tiger. Itu juga lampunya benar-benar digantungan dari sepatu, dijadiin satu semua. Jadi kayak lampu, bawahnya ada lampu beneran sih. Tapi dibikin segimana caranya tuh biar customer tuh terkesan gitu. Terkesan. Punya dari hal ikatan, kecilnya itu. punya ikatan emosionalnya juga. Nah itu bagian dari 6.0 gitu loh. Iya, itu tuh. Gitu. Itu keren sih yang kayak maksudnya hal kecil itu tuh biasanya brand gede yang lebih Ngakuin. di-touch Iya, gitu. kayak apa tuh parfum yang di Korea yang Tambourine tuh. Gue datang. Tambourine kan BA-nya si Jennie kan, Jennie Blackpink. Gue datang ke store ya. Store 4 lantai, produk parfumnya paling cuma ya anggap aja 15 atau 10 produk. Lu mau store segede itu buat apa? Ternyata gue datang tuh semuanya jadi kayak art installation gitu, kayak museum jatuhnya. Bukan museum sih, kayak galeri. Galeri. Ya, galeri. Gila. Oke. Kalau kita balik lagi ya, kita ngobrolin 6.0. Lu bisa bayangin nggak ketika satu brand nih mau ngelakuin 6.0 yaitu customer experience. Modalnya butuh berapa besar? Waduh, ya itu dia. Gitu. Kadang kayaknya nggak harus, mungkin kalau misalkan dia bisa ngebuat ide yang bisa dibilang cemerlang, nggak butuh budget yang terbilang fantastis juga sih kayaknya ya harusnya. Kalau gue mikir berarti kan yang pasti lu pernah datengin juga pasti IKEA kan. IKEA kan juga customer experience, so atasnya mockup gitu semua. Bawahnya lu ambil barangnya. Itu kan sebenarnya ya memang dia ngejual produk dia juga di situ. Harusnya sih nggak bayar gede. juga dikasih bau-bau. Iya. Bakery gimana yang manis-manis gitu. Jadi selalu pas bayar depan kasirnya itu kan yang pas bayar jadinya tuh nggak mahal deh kesannya. Nggak mahal, iya. Bahkan di kayaknya kalau udah di kasir pasti gue nanya mau beli es krim atau hotdog nggak di depan persis. Langsung kasih debitnya berapa mbak? Oh ini jadi nggak beli es krim sama hotdog gitu. Udah hampir pasti lah itu udah kayak ritual. Lu datang ke IKEA apapun yang lu beli lu pasti akan beli es krim. Kalau nggak hotdog itu udah pasti lah. Gitu. Nah menurut lu nih kan sekarang ini udah masuk ke 6.0 ya. Kenapa sih kok bisa sih sekarang ini orang-orang tuh berlomba-lomba nyari experience gitu. Menurut lu kenapa? Kalau menurut gue ya mungkin memang loyalitas masyarakat sekarang tuh menurut gue based on brand sih. Kalau gue even kayak dulu mungkin Gojek ya. Gue Gojek udah, walaupun mungkin kayak katanya yang lain lebih murah. Karena dulu gue masih fansnya Gojek, gue Gojek terus. Jadi loyalitas gue terhadap suatu brand tuh memang berdasarkan itu sih. Kayak tapi sebenarnya customer experience udah gue rasain dari 2019 sih yang pas gue lagi kuliah itu. Itu gue ngeliat kayaknya memang trennya ke sini semua nih. Mereka nggak nge-display produk, nge-displaynya experience. Jadi kayaknya emang kalau di Eropa ya, karena gue di Eropa pas itu, jadi gue mikirnya tuh memang kayak orang-orang itu ternyata loyalitas sama brandnya tinggi sih. Tinggi banget. Oke, Maria. Menurut lu kenapa nih? Kenapa bisa sampai kayak sekarang tuh orang pengen banget sih nyobain hal baru atau experience itu? Iya sih loyalitas sih, karena kayaknya ya orang mungkin, aku nggak tahu sih kalau misalnya aku berbeda itu kalau misalnya ketika milih brand atau mungkin mau beli apa gitu, aku pasti milih yang kayak dia nih kelihatan kredibel enggaknya, kayak dengan dia mungkin nge-treat kita atau mungkin dengan dia nge-display barangnya atau kayak pokoknya cara dia menyampaikan apa yang dijual gitu sih, kayak nggak cuma sekedar jualan tapi ada sesuatu juga yang kayak misalkan si user experience tadi kayak gitu. Gue punya karakter nih, kalau gue itu misalnya mau belanja nih, misalnya contohnya gue mau beli sepatu ya, New Balance. Di GI kan ada sport station gitu kan, dia kan ada segmen untuk New Balance juga. Gue nggak pernah mau beli di situ.
Gue belinya ke store langsung. Oh, karena beda Iya, rasanya. rasanya beda. Hmm. Kayak mbaknya ngelainin gue memang bener-bener nih dari New Balance-nya nih gitu misalnya. Atau kalau misalnya lu mau beli tas-tas mewah tuh, lu datang ke store kan lu rasanya kayak raja. Dan itu memang Iya. diajarin sih gue dikasih tau memang masyarakat tuh mau beli lebih mahal it's okay, tapi asal gue diperlakukan pride gue tuh tinggi gitu. Dibanding mungkin kalau misalnya tas heavy mungkin online banyak. Tapi gue akan better datang ke store, gue bawa, thank you ya, ambil gue bawa paper bag anjing kayak pride banget nih gitu. Oke. Itu feel yang nggak bisa lu beli ketika lu beli online. Betul, Ya. itu tuh. Paling cuma lu storyin dan ya paling teman-teman doang yang lihat. Udah, nggak seru Tapi aja. kalau lu beli di mall, di gini, itu tuh menteng itu ke orang banyak. Wah iya, gila. bangga banget nih ada fisiknya gitu. Gitu loh. Nah, kalau misalnya lu bilang dari tadi adalah loyalitas dan segala macamnya, kemarin kan di beberapa episode lalu kita juga bahas LVMH ya. Iya, gitu loh. benar-benar. Dan gue juga dengar beberapa podcast, kalau orang yang semakin loyal sama brandnya itu biasanya ada di level atas tuh, menengah ke atas. Sedangkan level-level yang tengah bawah, dia tuh banyak yang loncat brand, loyalitasnya sama brandnya nggak terlalu gede lah. Gitu, let's say dia beli apa sih brand-brand yang cewek yang 1 jutaan misalnya Gucci, dia bisa juga pakai apalagi gitu. Dia nggak loyal sama satu brand, kan Rismanya kan segitiga tuh, makin ke atas dia makin loyal tuh sama satu brand gitu loh. Kenapa ya bisa gitu ya? Karena ini nggak sih, brand yang di atas ini nih, dia tuh ngefokusin gimana cara dia maintain customernya. Biar kayak pertama mungkin dari barang-barangnya, terus dari value-nya yang kayak gitu-gitu, dia tuh kayak merhatiin dan dia nge-manage biar gimana customer ini nyaman dengan dia. Kayak maksudnya tuh diperhatiin nih, kayaknya tuh kalau brand-brand yang agak di bawahnya tuh kayak ya udah lepas jual aja. Tapi sebenarnya yang kayak modelan, misalnya LV ya, LV yang standar entry level kan ada yang LV yang benar-benar limited edition yang gue yang kayaknya namanya apa? Silent fashion atau quiet fashion yang nggak di itu nggak brandnya display itu ya. Jadi itu gue nggak tahu ya karena ya kalau gue udah sampai situ gue udah nggak di sini boy, sorry. Tapi gue tahu gue pernah masuk ke store gitu kayak maksudnya mereka pun layaninya juga oke banget sih, gila, dikasih minum, dikasih ruangan sendiri gitu. Satu bilik sendiri diambilin, dibuka. Artinya kan sebenarnya untuk kelas yang entry level pun bukan yang silent fashion itu pun juga mereka nge-treatnya luar biasa gitu. Iya. Itu yang gue bingung. Nah, kalau misalnya kayak gitu, misalnya sekarang ini orang tuh oke lah, udah pengen experience. Orang buka sedikit, orang story dikit nih, satu pengen gue datang deh ke sana dan segala macamnya. Itu dia. Gue tuh takut kalau misalnya hal ini tuh jadi standar di kedepannya. Lu bayangin ya kalau misalnya satu brand untuk mau laku, dia harus bikin customer experience yang segitunya. Itu dia. Baru orang mau datang, baru orang mau beli di sana gitu. Lu bayangin, berarti kan barrier-nya atau gap-nya antara orang yang punya modal sama yang brand-brand baru yang modal terbatas ini. Kita jauh banget, bos. Nggak bisa ya. Itu, wah, chaos banget sih kalau misalnya ini customer experience jadi sebuah standar baru gitu yang semua mau nerapin 6.0 harus punya budget. Itu dia. Gitu loh. Karena agak lebih susah juga karena investmentnya kan gede tuh di awal. Gede banget, iya. Terus, gede banget. Gimana cara stabilin sama keuangannya gitu ataupun ROI-nya deh. Iya, gue tuh juga bingung sih. Yang LV sama Yayoi, yang gue semua gila nggak itu experience-nya installment-nya semua di semua store LV gila di seluruh dunia. Modalnya berapa? Modalnya berapa dan baliknya tuh apa balik sih? Gue tuh pengen tahu aja gitu. Gitu loh. Tapi ada nggak bisa nggak lu sharing-sharing ke teman-teman kita nih yang pendengar podcast ini? Brand-brand apa sih yang Indonesia deh yang punya customer experience yang nempel lagi di kepala lu? Gue nggak tahu itu brand Indonesia apa bukan sih. Cuma udah ada sih store di Indo. Atmos tau nggak lo yang toko sepatu? Sebenarnya dia kayak sport station juga, cuma sneakernya lebih ini. Nah itu dia kasih satu segmen di pojok gitu buat kayak community. Jadi ada event gitu. Kayaknya ngebangunnya lebih ke komunitas. Jadi kayak sneakerhead atau apa, datang ke situ, networking, ada DJ-nya, mungkin ada apa kayak mungkin koktailnya atau apa kayak gitu-gitu tuh maksudnya
itu sebenarnya jatuhnya customer experience sih, tapi modalnya juga nggak gitu gede. Iya, dia nge-build community, Community, gitu ya, suka sama dia. Nanti kalau kedepannya ada apa-apa bisa dilempar ke dia dulu. Iya, benar-benar. Gitu. Kayak Mereka gitu. pasti akan beli aja. Pasti iya. Gitu. Maria, punya nggak Maria? Di Indonesia Iya, yang nempel lah di kepala lu. Gitu. kayaknya nggak tahu sih, atau mungkin nggak terlalu kelihatan aja mungkin ya. Kayak nggak pernah lihat sih aku yang kayak bener nge-touch segitunya buat customer experience-nya. Nggak pernah lihat atau sebenarnya lu lihat tapi lu nggak tahu kalau ini tuh Mungkin nggak nyadar. experience gitu. Mungkin nggak nyadar. Gitu sih mungkin. Dan lu nggak tahu sebenarnya itu brand Indo apa bukan sih. Iya. Sebenarnya emang banyak sebenarnya customer Banyak. experience di sini. Cuma gue nggak tahu itu brand Indo apa bukan. Itu sih. Oke. Terus gue pernah tuh kemarin sih sebenarnya gue dengar podcast tentang atletnya Bakmi Sejuk. Jadi Bakmi Sejuk ini tuh dia punya cabang banyak. Ya gue nggak dibayar sama Bakmi Sejuk ya, gue ini. Tapi gue cuman suka aja sih sama cara mereka nge-branding gitu loh. Dia punya outlet banyak di beberapa cabang gitu, belasan cabang gitu. Jadi itu dia naruh misalnya sport nih, buat nobar ya segala macam satu cabang. Buat stand up satu cabang. Ini cabang yang ini cabang yang ini. Iya. Jadi tuh setiap store-nya Bakmi Sejuk di beberapa tempat ini beda-beda. Dan experience-nya tuh jadinya beda-beda. Orang tuh, lu pernah, misalnya lu makan di SCBD. Oh iya, gue pengen coba yang di ini deh. Iya, vibes-nya beda. Karena vibes-nya beda-beda gitu. Lu bayangin kan kalau misalnya setiap store itu harus didesain ataupun dibikin experience yang beda-beda gitu. Oh, punya 5 cabang, 5 beda. Costnya gimana gitu. Gede banget. Iya. Terus dia juga ada kerjasama sama beberapa artis atau podcast buat menunya. Jadi vlog bareng sama artisnya gitu loh. Jadi itu menarik. Juga menarik ya. Dan yang gue bingungnya, Bakmi Sejuk itu punya podcast. Oh iya? Iya. Gitu loh. Jadi kerjaan dia tuh, dari apa yang gue denger ya tuh, dia tuh nge-adlib buat Bakmi Sejuknya. Di dalam podcastnya. Di dalam podcastnya. Gitu loh. Jadi kan aneh sih, gue sih ngeliatnya pertama kali aneh. Tapi makin kesini, anjir customer experience nih. Iya. Yang mau nggak mau kedepannya mau harus kayak gini nih gitu loh. Terus gimana dong? Menurut lu ada nggak sih yang brand-brand yang UMKM ataupun yang baru mau ya masih kecil-kecil lah, level menengah lah. Kira-kira ada nggak ya customer experience yang bisa dia lakuin untuk ngejar 6.0 tapi modalnya nggak gede? Waduh. Sebenarnya banyak sih. Hal-hal kecil aja. Hal kecil yang kayak misalkan mau mendengarkan feedback dari customernya. Terus kayak misalkan apa lagi ya? Ngebangun relasinya tuh kayak bukan antar kayak gimana sih, kayak cuman dia jualan atau mungkin customer pembeli, tapi kayak di touch-nya tuh gimana cara nge-treat customernya. Maksudnya kan iya secara emosionalnya kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu kan sebenarnya nggak butuh budget nggak sih? Tinggal gimana dia ngebangun. Iya. Atau nggak mungkin masuk bazar. Ya lu modal dikit lah mungkin. Space-nya agak gede tapi jadi ruang gerak lu agak lumayan gede buat ini experience-nya oke lah. Itu kan sebenarnya modalnya nggak terlalu gede-gede banget, cuma ya menengah aja. Iya, tapi lumayan lah. Lumayan sih. Iya, tergantung memang. Lumayan aja, apalagi mau di experience. Itu dia. Itu gitu loh, aduh. Kayaknya cukup lumayan ya. Dan kayak yang Maria bilang juga, kayak misalnya dengerin masukan dari customer gitu. Tapi gimana caranya? Kan mereka kan kadang suka subjektif ya. Misalnya gue pernah dengar kayak sekbol deh. Ada beberapa customer yang ngerasa ini terlalu pedes. Tapi buat orang lain tuh nggak kurang pedes. Biasa aja gitu loh. Level normalnya pedes. Tapi sebenarnya beberapa orang biasa aja. Nah, apa perlu didengerin semuanya atau kayak gimana sih gitu? Sebenarnya kan yang kayak gitu kan tergantung orangnya ya. Tapi tuh kadang tuh ada yang kayak orang-orang tuh sekarang bikin yang kayak masukannya bisa ditaruh di sini, atau mungkin kadang dia bisa juga kayak mungkin dikasih penjelasan aja, atau mungkin dia ngasih alternatif kayak dengan cara bikin menu dengan level yang kayak sedang lah. Jadi mungkin orang-orang yang nggak terlalu suka pedas bisa nyobain yang menu ini kayak gitu-gitu. Maksudnya kan dengan dia kayak dia ngedengerin nih feedback dari si customernya, dia bilang kayak ini levelnya normal nih kepedesan, walaupun menurut orang lain nggak. Dia mungkin bisa aja bikin yang kayak special menu buat orang-orang yang kayak gitu ya, dengan level yang standar gitu yang menurut mereka pas. Kayak gitu. Jadi kan ngerasa customer ini ngerasa didengar. Kayak gitu, aku sih mikirnya gitu sih. Oke.
coba jadi pebisnisnya ya. Gue coba pakai pola pikir pebisnisnya gitu loh. Misalnya gue dengerin deh kata-kata lu deh. Misalnya, oke, lu ngerasa ini terlalu pedes, oke. Kalau gue bikin yang lebih mild ataupun nggak terlalu pedes, mungkin lu suka, tapi bakal laku nggak ya di yang lainnya? Gitu Itu loh. dia dengan ini ya, dengan maksud dia tuh harus emang udah banyak nih yang komplain kayak gitu kan. Kalau misalkan yang komplain cuma satu dua orang, ya berarti emang dianya aja. Tapi kalau misalnya emang udah mulai banyak, berarti emang semuanya ngerasa kayak gitu. Emang ada banyak yang ngerasa kayak gitu. Jadi emang harus dilihat juga sih kayak jumlah atau mungkin banyaknya orang yang komplain tuh kayak gimana sih. Kalau misalkan satu dua orang mah ya mungkin emang mereka aja gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai misalkan kayak ratusan atau berapa orang gitu, berarti emang ada sesuatu yang salah gitu sih. Jadi jangan semuanya ditelan mentah-mentah aja sih feedbacknya, harusnya gitu. Oke, ada lagi nggak kira-kira hal-hal yang modalnya nggak perlu besar tapi lu bisa ciptain experience tuh yang nempel atau customer lu tuh punya ikatan emosional deh sama lu deh, sama brand lu gitu, dengan modal yang nggak terlalu besar gitu. Ada lagi nggak? Gak tahu sih gue. Nggak tahu. Cuma mungkin ya besarnya soalnya relatif sih. Iya. Kalau gue sih, gue ngerasa mungkin ya dengan pelayanan yang baik ataupun misalnya kita jualan online deh, misalnya fast respon ataupun ininya nggak ngakal-ngakalin customer, atau misalnya ada beberapa hal tuh yang kayak ini ready nggak Dan? Terus dia tuh balasnya cuma pakai bot doang. Oh iya. Yang ini ready silahkan di order. Pas di order taunya oh ini nggak ready ya. Itu bedain banget sih. Kayak komunikasinya tuh kalau bisa dibalasnya dengan cepat, dengan kayak personal touch. Benar, Jadi benar, personal. kesannya ada emosional yang dibangun di conversation itu gitu loh. Jadi pas orang beli dan ternyata bagus, mereka akan jauh lebih happy gitu loh. Personal sih. Jadinya lebih personal, dan itu hal yang buat gue tuh mungkin hal kecil yang tanpa modal, tapi lu sebenarnya kalau lu bisa ngelakuin itu terus menerus, kayaknya customer lu tuh bakal loyal. Iya loyal, bener-bener. Gitu loh. Mereka mungkin kedepannya udah nggak mungkin ngeliatin harganya aja gitu, tapi karena ini pelayanan udah bagus, gue suka nih, Iya. jadi gue pasti beli situ aja deh, gitu deh. Gitu loh. Juga kayak misalnya ini deh, kayak kemarin deh kita ngobrolin customer experience lagi ya. Ada beberapa, setelah pandemi kelar ini, gitu loh. Itu tuh banyak banget konser musik. Oh. Oke. Dan semua orang tuh pengen nonton apapun dimanapun gitu. Iya. Mungkin efek dari ini ya, pandemi 2-3 tahun yang ngebikin mereka tuh di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas ini border dibuka langsung, wah beringas semua. Iya, pokoknya gue mau ngelakuin apapun. Iya. Apa aja gue ikutin. Iya. Gitu, festival apapun gue ikutin. Gimana tuh? Gimana lu orang tuh melihat ini? Apakah emang iya bisnis kayak festival ini tuh menarik gitu? Kalau bisnis festival sih buat gue memang menarik ya. Lagi memang gue juga ikut festival dari tahun berapa tuh? 2013, 2014. Sekarang gue udah pensi aja karena capek. Iya, umur udah bisa bohong. Iya, umur udah gak bisa bohong. Karena festival itu gak cuma sehari, bisa 3 hari. Jadi gue gak kuat itu. Cuma emang kalau gue lihat itu sangat menarik banget sih. Tapi kekurangannya mungkin banyak yang event IO yang baru gitu loh. Jadi tuh bahayanya kalau udah konser gitu, karena ini crowd controlnya itu yang agak susah tuh. Kayak yang kemarin kan banyak kejadiannya karena dia IO baru nggak punya pengalaman di crowd control, jadi banyak korban. Itu juga masalah. Itu juga masalah sih. Bener-bener. Nah, tapi yang menarik juga dari konser-konser ataupun festival ini adalah brand-brand tuh pas masuk, mereka tuh bawa customer experience. Iya, benar. Gitu. Ada yang karaoke. Iya. Kayaknya paling sering karaoke ya? Iya, karaoke sering banget gitu. Di festival DJ, DWP, ada yang karaoke. Musiknya nabrak sih. Gue tuh gak sampai pusing sih sebenarnya. Cuma kayak kalau lu berdiri di depan panggungnya, kayaknya musik yang di stage-nya nggak terlalu kedengeran. Jadi tuh mungkin juga ada tekniknya, gue juga nggak tahu. Iya. Terus kayak misalnya Gojek dulu gue lihat dia bikin stage gede di pojok sih, di pinggir lah gitu. Itu dia ada DJ-nya gitu. Kan ini emang event DJ. Dia DJ di atas itu di lantai 2. Jadi dia kayak emang bikin stage kecil lah. Di bawahnya lu bisa masuk. Ada experience, ada game-nya, misalnya dart atau apa gitu-gitu. Itu Gojek tuh. Itu Gojek. Masuk lo ke festival gitu juga.
Terus Gimana Maria punya nggak? Punya Maria. dia nggak Pernah pernah ikut konser festival nggak? ya. Festival ya, bukan konser. Kalau Iya. kalau gue bilang sih beda soalnya. Konser tunggal, gue cuma nonton artisnya, habis itu udah. Iya, kayaknya brand-brand juga Nggak terlalu nggak ini. terlalu masuk dan Hmm. ya paling apa sih gitu. Iya. Kayaknya gitu. Nggak Kalau terlalu festival, kayak festival gitu. festival gila-gilaan. Ada soalnya. juga yang kayak misalnya ada bahkan podcaster itu buka apa ya? Buka di satu festival. Oh iya, gitu. bener-bener ada ruangan podcast. Iya, ruang podcast bahkan inilah podcast di live situ podcast, gitu loh. iya. Bahkan Banyak yang podcaster aja tuh bisa gitu masuk ke festival gitu. Bahkan dia bisa membuat customer experience baru Iya. lagi di situ. Orang-orang yang bisa nonton ini dia nontonnya adalah orang live podcast. Mungkin ada beberapa orang yang bisa ditarik-tarikin juga. Iya bener, Gitu. banyak sih yang kayak gitu. Nah, Kocak-kocak. jadi makin beragam dan kayaknya customer tuh makin dimanjain lagi sih Bener. ke depannya dengan festival-festival dengan tenant-tenantnya tuh customer experience-nya beda-beda makin kayak inilah gitu. Jadi tuh lebih menarik kan. Indomie itu masuk, Indofood. Indofood. Iya Indomie masuk festival baru 2 tahun lah, 2 tahunan ini. Menarik gak sih ada Indomie di festival gitu kayak Ya Pak, Mantap masa sih. nggak ada yang lapar sih? iya. Siapa yang nggak mau makan Mantep, Indomie? karena Indomie gitu. Baunya Gue ciri udah khas pasti banget doyan, tuh. iya. Iya. Bener-bener baunya mantep banget sih tuh. Iya lah. Ya Indomie ya, lu tahu sendiri lah sekarang di bawahnya Axton. Iya, di Axton. Ya dia anak muda gitu, Anak pasti muda dia pasti banget. ngeliatin kayak gini dan yang Betul, marketnya ada di situ ya pasti mau nggak mau dia pasti Iya. masuk lah. Siapa yang nggak makan Indomie sih? Tapi lu bisa dapat gratis itu Indomie, tapi dengan syarat lu harus main game dulu, isi database Ya. standar. Dapat lu Indomie, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi lu concern nggak sih kalau misalnya customer experience kan kayak misalnya lu datang ke pameran Panglo deh, lu kan harus ngisi data, Iya itu dia. ngisi data. Lu pernah mau tahu nggak sih data lu tuh dipakai buat apa sih ke depannya? Ya Gimana sih data lu tuh? Ini safe nggak sih kalau misalnya gua kirim ke lu nih data gua gitu? kalau sekarang gue udah nggak peduli ya, mungkin. Karena gue udah tahu dari sebelumnya pun data gue juga pasti udah bocor. Udah kemana-mana pasti. Jadi ya udah selama cuma nama, nomor telepon, email, ya udahlah. Ya, tapi kan yang annoying kalau misalnya itu let's say ya gue nggak bilang Indomie atau apa Iya, ini ya, apapun, tapi ya. mungkin oknum lah ya. Oknum. Ya misalnya dikasih ke bank gitu lu tawarin Ya itu yang paling ganggu dan sih. segala macam. Gue rasa ganggu banget sih. Ganggu ya. Gitu loh, apalagi lu butuh, apalagi nih WhatsApp-nya personal atau nomornya personal, ditelepon-telepon ataupun ditawarin ini tuh kayaknya Ya itu ganggu ya, memang. agak ganggu sih. Tapi ya gue rasa sih untuk beberapa brand kayak Indomie, harusnya mereka pakai datanya sih udah Iya. wise lah ya. Udah wise, Dan itu benar-benar. juga adalah ketakutan dari marketing 6.0 gitu. Sebenarnya data itu adalah concern. Concern. Once lu masuk ke misalnya mau ke festival untuk dapetin customer experience, lu harus masukin data lu gitu ke mereka gitu. Nah itu yang jadi concern, mereka bisa nggak ngolah datanya dengan baik dan nggak sampai bocor gitu. Itu dia customer experience konser tuh kompleks banget sih. Bener-bener customer oriented soalnya menurut gue. Iya, dimanjain banget sih. Iya. Tapi dia juga sebenarnya promotor tuh kayak harus menengahi antara pendatang sama sponsor sih. Kayak kemarin yang belum lama gue datang ada event lah. Ada event lah, gue nggak mungkin sebut sih itu kayaknya. Cuma dia itu gue mau beli minum di dalam nggak bisa. Itu kan juga bagian. Kesel banget gue kayak beli Aqua, gue udah isi token nih. Biasanya kan di konser pakai token kan. Jadi top up, misalnya gue 300.000 ada di token nih semua. Tapi pas gue mau beli minum di dalam nggak bisa. Masih pakai aplikasi. Tapi aplikasi di konser nggak ada sinyal. Ya. Ya gimana caranya gue itu kan bagian dari. Kayaknya dikit yang pakai token-tokenan tuh. Ya, ada. festival kayaknya. Dikit lah itu bisa Ada. bisa ketebak lah ya lo. Betul, iya. Iya, ketebak lah itu siapa gitu. Betul. Nah, yang kayak gitu tuh rasanya mungkin ke depannya experience itu ya harus diperbaikin Diperbaikin lagi lah. lah, iya benar-benar. Apalagi kayak misalnya festival terus tiba-tiba nggak ada sinyal dan lu harus pakai aplikasi gitu. Itu- Kayaknya lu ke depannya akan ngingetnya ribetnya sih. Ribet iya. Iya. Gue haus banget nggak bisa. Kayak lu mau kasih 99 hal bagus kalau satunya jelek, pasti orang itu akan ngingetnya Iya, satunya yang doang sih. satunya doang benar-benar. Jadi jangan sampai lu bikin experience yang udah bagus, ternyata ada satu hal yang kecil yang ngerusak banyak banget Betul. gitu. Dan orang tuh persepsinya langsung berubah tentang lu. Oke, kurang lebih kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu kali ya. Oke. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Oke,
Sekian dan terima kasih, bye-bye. Dadah.